Oke, kembali lagi kita membuat aplikasi siklus akuntansi di program spreadsheet, dan kita sudah sampai di poin membuat aplikasi buku besar sekarang ya. Jadi kita sudah membuat dari jurnal, dari membuat data induk dulu ya. Kemarin video pertama kita membuat data induk ya, kemudian kita membuat aplikasi jurnal, dan seterusnya berikutnya kita membuat kartu piutang, dan terakhir kita membuat kartu utang. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat aplikasi buku besar ya. Nah, di sheet ke-6 di sini ya. Jadi di sini sudah saya buatkan bentuk tabel untuk pembuatan buku besarnya, dan kita ganti dulu ya, kita rename dulu sheet 6 ini menjadi buku besar ya. Tempat kita akan membuat, saya suka pakai yang huruf besar ya. Oke. Nah, setelah kita selesai merename nama sheetnya, namanya, sekarang kita akan masuk mengisi rumus-rumus atau formula yang ada dibutuhkan di aplikasi buku besar ini. Kita mulai dari nomor akun. Untuk pembuatan nomor akun ini kita selalu dan akan mengandalkan data validation ya. Nah, data validation kita ambil dari data. Jadi semoga kalau sudah ada penonton yang video ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 ya. Ini yang satu ini itu adalah sesuatu yang akan sering kita pakai di dalam pembuatan aplikasi siklus akuntansi ini. Oke ya. Jadi semoga sudah bisa paham ya pentingnya menggunakan data validation ya. Untuk intinya sih yang paling pentingnya adalah di list ya. Kita membuat list dari data validation itu ya. Jadi kita pilih list di sini, kemudian untuk source-nya, untuk sumber list yang kita minta untuk dikeluarkan oleh spreadsheet itu adalah, karena ini berkaitan dengan nomor akun, berarti kita akan menggunakan kode akun ya. Kode akun ya, tulisannya sudah kita setting ya untuk daftar akun. Oke. Dan kita lihat tanda panahnya sudah muncul. Nah, inilah dia bentuk dari list nomor akunnya ya. Kita pilih yang pertama saja ya, dari yang satu strip 1100. Nah, lalu kita buatkan nama akunnya ya. Nama akunnya ini bersumber dari nomor akun. Sehingga di sini kita akan menggunakan formula pembacaan data, yaitu VLOOKUP. Nah, ini juga VLOOKUP salah satu rumus yang sering dipakai ya nantinya. Oke, jadi semoga semua sudah paham ya bagaimana penggunaan dari VLOOKUP ini. Jadi kita mulai dari lookup value yang kita lookup, yang kita sorot itu adalah B1 ini ya, dan kemudian titik koma. Ya, di tabel array-nya itu kita gunakan adalah daftar akun. Oke. Nah, berikutnya adalah column index ya, column index number, dan ini yang dimintanya adalah kolom nomor berapa yang ingin kita tampilkan. Nah, kita lihat bagian dari daftar akun yang neraca saldo awal dari data induknya ini, kode itu di nomor 1, di kolom nomor 1, nama akun di kolom nomor 2. Nah, jadi kita kan mau menginginkan dia menampilkan nama akun, sehingga kita buatkan di kolom nomor 2. Kita tulis kolom nomor 2. Ya, 2, titik koma, kemudian false, tutup kurung, lalu enter. Ya, nah jadi cash in bank hasil yang ditampilkannya sesuai dengan nomor akun yang kita pilih. Coba kita pilih yang lain, misalkan 1/1600. Nah, dia akan mengikuti nama akunnya sesuai dengan list yang kita pilih, nomor akun yang kita pilih. Oke, kita mulai, kita balikkan yang pertama saja dulu ya untuk ke cash in bank. Oke, selanjutnya sebelum kita membuat saldo awal dan saldo akhir, kita ingin menentukan terlebih dahulu bagian dari debit dan kredit berdasarkan nomor akun ini ya. Nah, jadi
kita buatkan di sini saja. Ini nanti akan kita butuhkan nantinya dalam mengisi atau membuat rumus yang ada di saldo awal dan juga di rumus-rumus di kolom-kolom berikutnya ya. Jadi kita ingin membuat dia apakah debit ataukah kredit, ini menggunakan fungsi VLOOKUP juga. VLOOKUP. Oke, kemudian untuk data kuncinya itu tetap kita gunakan nomor akun ya, nomor akun dan titik koma. Kita ingin melihatnya dari daftar akun, lalu titik koma. Kalau index number kita lihat bagian yang menyebutkan mengenai debit ataukah kredit suatu akun tersebut adalah di saldo normal ini, yaitu di kolom nomor 3 ya, kolom nomor 3. Sehingga kita pilih atau kita ketikkan nomor 3, lalu titik koma, lalu false, tutup kurung, dan enter. Ya, nah jadi dia jadi debit gitu ya, karena cash in bank itu di debit. Nah, kalau misalkan kita lihat cek yang lain bagian kredit, kira-kira nomor 4 ya, pendapatan. Nah, jadinya kredit ya. Nah, itu kita butuhkan nantinya ya dalam membuat saldo awal, rumus untuk saldo awal. Ya, nah sekarang kita masukkan rumus untuk saldo awal ini menggunakan fungsi if dan juga fungsi VLOOKUP ya. Karena saldo awal ini kan didasarkan nantinya pada debit atau kreditkah dia gitu. Jadi kita harus memilih salah satu. Jika dia debit, maka kita ingin memunculkan angka yang di debit gitu. Jika dia kredit, maka munculkan angka yang ada di kredit. Ya. Nah, kita mulai masukkan rumusnya sama dengan if. Ya, sama dengan if dan kemudian kita pilih kata kuncinya itu logical testnya itu adalah di C4 ini ya. Jika dia debit ya, jika C4 sama dengan biar supaya pas ya. Jika sama dengan C4 itu adalah debit ya, maka yang pertama adalah kita masukkan VLOOKUP-nya. VLOOKUP kita pilihkan dia kalau misalkan debit, maka lookup value-nya adalah dilihat dari yang 1100 ini, nomor akunnya ini gitu. Nah, nomor akun yang ada di sini. Kemudian titik koma table array kita minta adalah daftar akun. Kemudian titik koma kolom index number. Nah, jadi kolom index number-nya ini berarti adalah saldo awal yang ada di debit. Jadi kita cek di bagian raca saldo, sheet raca saldo awal ini untuk kolomnya jika dia debit itu ada di sini gitu ya. Di nomor 1, kolom nomor 2, kolom nomor 3 dan kolom nomor 4. Jadi kita minta mengeluarkan ya, spreadsheet menampilkan kolom nomor 4 ini. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kita masukkan di sini kolom nomor 4 ya. Kita buatkan nomor 4, ketika nomor 4 kemudian titik koma false, tutup kurung dan belum selesai. Ya, karena ini baru pilihan yang pertama ya. Kemudian titik koma ya, jika dia bukan debit gitu ya, kita buka kurung lagi. Sebentar, bukan buka kurung, kita masukkan VLOOKUP lah dulu ya. VLOOKUP buka kurung, lookup value-nya adalah dari nomor akun ini. Kemudian titik koma daftar akun, lalu titik koma ya. Nah, titik koma kemudian bagian kredit ya, kita minta kalau misalkan dia bukan kredit maka tampilkan yang daftar akun kolom nomor 5 ya. Kolom nomor 5 itu adalah kolom bagian kredit. Jadi nomor 5, kemudian titik koma masukkan false, tutup kurung 1 kali, tutup kurung 2 kali, enter. Nah, itulah dia hasilnya. Ya, ini karena belum ada saya buatkan rupiahnya. Saya buatkan dulu fungsi currency-nya ya. Kemudian, oke. Ya, jadi di sini kita dapatkan dapatkan saldo awal dari cash in bank gitu ya.
Jadi pembacaan menurut rumus ini adalah jika C4 ini debit ini ya, jika data C4 ini adalah debit ya, maka tampilkan data yang ada di daftar akun kolom nomor 4 gitu. Jika bukan debit ya, jika tidak maka tampilkan data yang ada di daftar akun gitu ya, di daftar akun yang kolom nomor 5 ya. Seperti itu hasilnya. Jadi kalau misalkan kita lihat bagian kredit misalkan tadi ya, di bagian kredit, nah maka dia akan menampilkan saldo awal yang ada di bagian kredit. Ya, seperti itu. Oke. Ya, itu pembacaannya, cara membacanya gitu, biar supaya bisa, kalau kita bisa mampu untuk membaca rumusnya, cara membaca rumusnya, ya insya Allah kita akan mudah dalam merangkai rumus seperti ini gitu ya. Terlihat panjang, terlihat ribet gitu ya, tapi kalau kita bisa membaca akunnya, insya Allah mudah gitu ya. Nah, oke, kemudian di bagian saldo akhir ini, saldo akhir berarti kita akan mengikuti saldo akhir yang ada di kolom saldo ini ya. Jadi di sini saya sudah buatkan tabelnya itu sampai 100 ya, sampai 100 ininya ya, bordernya. Ini fleksibel saja gitu ya, menurut kebutuhan saja. Oke, jadi sama dengan kita klik yang bagian akhir dari kolom saldo, enter. Jadi supaya dia menampilkan saldo akhir ya. Oke, currency-nya. Ini juga saya buatkan dulu currency-nya ya, karena ini karena belum saya buatkan currency-nya, jadi saya buatkan dulu. Oke. Dan berikutnya kita akan membuat rumus atau formula yang ada di dalam tabel ini. Nah, untuk baris pertama dari kolom tanggal ini kita buatkan secara manual saja ya, yaitu bulan awal ya dari transaksi dari kasus. Oke. Dan kemudian untuk keterangan baris awalnya juga kita buatkan ini juga manual juga. Nah, lalu di bagian debit, di baris awal bagian debit ini kita akan masukkan if tunggal. Ya. If tunggal sama dengan if buka kurung, karena bagian debit ini bagian dari saldo awal, berarti kan kita akan memintai kolom ini mengisi yang ada di saldo awal di sini gitu ya kan. Jadi kita buatkan logical test-nya itu adalah yang kita minta itu adalah dari logical test yang C4 ini. Jika dia kredit ya, jika dia kredit atau jika dia debit gitu ya. Jika C4, data C4 sama dengan debit ya, maka tampilkan yang ada di kolom ini ya. Jika bukan debit ya, data C4 di sel C4 ini maka 0 ya, tidak ada gitu, kosong. Dan kemudian tutup kurung lalu enter ya. Jadi karena dia bukan debit yang di sini ya, maka dia kosong. Coba kalau kita kembalikan lagi dia ke Cash-in Bank dan dia pun terisi gitu sesuai dengan kata kunci yang ada di sini di sel C4. Dan berikutnya di bagian kolom kredit baris pertama ini juga kita pakai if tunggal ya. Jadi masih tetap dengan cara yang sama, kita bacanya dari logical testnya itu dari sel C4. C4 sama dengan jika di sel C4 itu ada tulisan kredit ya, maka tampilkan yang ada di B4 ini ya, di sel B4. Jika bukan tulisannya kredit maka 0. Oke, tutup kurung lalu enter. Nah, seperti itu dia caranya. Kita lanjutkan ke bagian saldo. Saldo ini kita akan menggunakan if bertingkat ya, atau if berganda. Jadi pilih salah satu antara debit atau kredit. Jadi tetap sama, tetap dengan memakai kuncinya itu adalah logical testnya dari yang di sini. Makanya kan itu kita butuhkan, kenapa dibuatkan harus ada debit atau penentu ya, penentu saldo tersebut berada di debit kah dia atau berada di kredit kah dia. Ya, kita mulai sama dengan if buka kurung. Ya,
If buka kurung sama dengan jika data yang ada di sel 4 itu sama dengan adalah debit, debit, titik koma, ya, maka tampilkan yang ada di sini, gitu, yang ada di saldo awal ini. Jika tidak, bukan jika tidak ya, titik koma, kita masukkan if yang kedua. If yang kedua, buka kurung, sama if-nya jika data yang ada di sel C4 ini sama dengan kredit, kredit, ya, titik koma, maka tampilkan angka yang ada atau data yang ada di sel B4, ya, oke ya, dan ini terakhir titik koma 0, ya, tanda kurung 1 kali, tanda kurung 2 kali. Oke, nah jadilah dia seperti ini. Kalau kita cek bagian kredit, misalkan bagian nomor 2 ini, nah ini dia. Jadi saldonya yang dipilih adalah sesuai dengan bentuk didebitkah dia atau dikreditkah dia, seperti itu. Selanjutnya untuk baris kedua dan yang akan menentukan baris-baris berikutnya itu aja. Yang pertama kita akan membuat rumus yang ada di kolom debit dan kredit dulu ya, karena untuk kolom tanggal dan untuk kolom keterangan nanti akan mengikuti apa yang ada di kolom debit dan kolom kredit ini gitu ya, dan juga saldo. Ya, kita mulai dari yang pertama, kita akan mengisi formula yang ada di kolom debit. Caranya adalah kita akan gunakan fungsi if ya, fungsi if sama dengan if ya, jika if yang pertama itu adalah yang paling kita tentukan, ya, yang paling menentukan itu adalah nomor akunnya ini gitu ya. Jadi if B1 ini harus kita absolutkan karena nanti kan rencananya kita akan mau mengkopinya sampai ke bawah gitu ya, sehingga kita harus mengabsolutkan dia ya. Jadi jika data yang ada di B1 ini sama dengan, nah sekarang kita pindah ke bagian jurnal karena kita akan mau menarik data yang ada di jurnal ke buku besar gitu ya. Kita pindah ke jurnal. Nah jadi kita akan pilih bagian dari nomor akun karena B1 ini kan berisi nomor akun ya. Kita samakan jika data data yang ada di sel B1 ini adalah sama dengan data yang ada di jurnal 7, sel D7 ini, bagian nomor akunnya ini gitu ya. Nah, maka titik koma di situ kita minta spreadsheet menampilkan yang ada di bagian sel F7 ini gitu, di sel F7 ya. Dan kalau misalkan tidak sesuai nomor akunnya, tidak sama nomor akunnya, maka titik koma 0. Oke, kalau sudah begitu kita tutup kurung lalu enter. Ya. Nah, inilah yang terjadi. Kita kopikan ke bawah. Dan kita lihat apakah ada yang terkait dengan cash in bank. Nah, ini dia ada beberapa yang terkait dengan account payable ya di sini ya. Karena tadi belum terganti ya. Oke, coba kita pindahkan dulu. Kita mau ngecek bagian cash in bank dulu. Nah, ini dia ya. Ada beberapa transaksi yang berkaitan dengan cash in bank di bagian debit ya. Jadi dia akan muncul di sini. Dan kemudian ya, coba kita lihat ke bawah. Ya, sampai di situ ya. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita mau melakukan pengecekan nih, benarkah rumus yang sudah kita lakukan? Nah, kita pindah ke bagian jurnal. Kita lihat bahwasanya di bagian debit untuk cash in bank itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 transaksi yang terjadi. Kita cek bagian cash in bank itu adalah 1100 ya, nomor akunnya cash in bank. Kita lihat 1, 2, 3, 4, ada lagi kah? 5 dan nah, cocok ya? Ya, cocok. Lalu selanjutnya kita pindah ke bagian kredit. Di bagian kredit ini fungsi atau rumusnya juga kita sama ya, kita pakai fungsi if. Kita gunakan logical testnya, ini adalah B1 sel, data yang ada di sel B1 jangan lupa diabsolutkan.
Dan kemudian jika data yang ada di sel B1 ini sama dengan yang ada di bagian sheet jurnal, karena ini bagian kredit berarti kita panggil yang ada di bagian kredit ya. Ini yang ada di sel G7 ya, data yang ada di sel G7. Maka jika sama, titik koma ya, titik koma, lalu kita minta spreadsheet menampilkan jumlah yang ada di bagian kredit. Oke, kalau tidak sama, tidak sesuai nomor akunnya, maka titik koma 0 ya, isi 0 gitu. Dan tutup kurung lalu enter. Nah, ini dia muncul bagian kredit yang ada di cash in bank. Dan seperti biasa kita kopikan ke bawah. Oke. Nah, jadi ini beberapa transaksi cash in bank yang berkaitan dengan pengeluaran uang gitu ya, pengeluaran cash in bank. Kita masukkan if yang pertama ya, if logical test yang akan kita gunakan itu adalah bagian debit atau kredit di sini ya, karena nanti akan berpengaruh terhadap pengurangan atau penambahan ya debit dengan kredit di yang akan menentukan hasil saldonya ini gitu. Nah, C4 ini kita absolutkan ya, karena nanti mau kita tarik bawah, kita tidak mau dia jadinya berpindah-pindah gitu, berganti. Jadi sel C4 sama dengan, jika sel C4 itu adalah debit ya, sama dengan debit ya, titik koma, maka kita masukkan perhitungannya. Kita masukkan perhitungannya adalah saldo di sini ditambah, karena sama-sama debit, ditambah dengan yang ada di sini ya, sama-sama debit. Kemudian dikurang dengan data yang ada di bagian kredit yang di sini. Oke, nah itu perhitungan yang pertama kita minta tampilkan kalau dia saldonya di debit. Titik koma, kita masukkan if yang kedua. If yang kedua, logical test di sini juga sama, absolutkan. Nah, jika di sel C4 ini sama dengan datanya itu adalah kredit, titik koma, maka keluarkan hasil perhitungan yang ada di data di sel ini dikurangi dengan yang ada di sini karena dia debit jadi berlawanan, dan ditambah dengan data yang ada di sini ya, data yang ada di bagian kolom kredit gitu, karena sama-sama kredit jadi ditambah. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, tutup kurung 1 kali, tutup kurung 2 kali, lalu enter. Oke, nah hasilnya adalah dia berkurang gitu ya, karena di sini kan adalah debit ya, ketemu dengan kredit, jadilah dia berkurang ya. Kalau kita lihat bagian dari nomor yang bagian kredit, nah ini dia. Dari yang bagian kredit, ya ini saldo yang ada di bagian kredit, ketemu bagian bagian debit, nah itu akhirnya jadi berkurang ya. Nah, kembali lagi ke cash in bank ya. Oke. Ya. Dan kita kopikan ke bawah. Kita kopikan ke bawah sampai ke bawah. Oke. Nah, jadi hasilnya adalah, hasil akhirnya adalah 55.400.000 ini. Ya. Saldo akhir adalah 55.400.000. Oke, jadi sudah kita dapatkan, sudah kita buat formulanya untuk masing-masing dari kolom, dan berikutnya kita akan membuat formula yang ada di kolom tanggal dan kolom keterangan ya, di baris kedua ini ya. Kalau kebingungan, merasa kurang bisa mengerti ya, silahkan ditanyakan di komentar apa yang kekurangannya, atau kalau misalkan saya kecepatan dalam menjelaskannya juga tulis ya di komentar. Oke, selanjutnya adalah di kolom tanggal ini kita masukkan rumus if ya. Ini tetap kita pakai rumus if juga ya. Jadi sudah bisa kalian simpulkan ya, bahwasanya sebagian besar rumus yang akan kita gunakan, formula yang akan kita gunakan itu adalah yang pertama mengenai data validation, yang kedua adalah VLOOKUP, dan yang ketiga adalah fungsi if ya. 3 ini adalah rumus atau formula yang paling sering akan kita gunakan dalam membuat aplikasi siklus akuntansi ini ya. Jadi if
Logical testnya yang mana yang ingin kita buat, yaitu yang ada di kolom debit dan kredit ini gitu. Jadi kalau dia ada isinya, kita mau dia menampilkan tanggalnya. Tapi kalau tidak ada isinya, seperti misalkan baris ketiga ini, maka kosongkan tanggalnya, tidak boleh ada tanggalnya, tidak boleh ada isian ya. Nah, jadi kita buatkan ya, jika if data yang ada di sel C7 itu lebih data C9 ya, sel di C9 ini dikurangi dengan yang ada di data yang ada di sel D9 ini ya, gitu. Nah, itu harus lebih atau sama kurang atau lebih dari 0, ya, kurang atau lebih dari 0, artinya harus ada nilainya gitu. Nah, maka titik koma kita tampilkan, kita minta dia menampilkan yang ada di bagian sheet jurnal ini. Karena ini bagian terkait dengan tanggal, berarti kita minta dia tampilkan tanggal ya, tampilkan tanggal. Nah, kita lihat di sini karena sudah kita klik, jadi muncul dia jurnal, dia sheet jurnal ya, di sel A7. Oke. Nah, kita buat di sini saja titik koma ya. Kalau tidak ada berarti kosongkan. Nah, tidak mau ada isian apapun gitu, blank istilahnya gitu ya. Kalau kita mau dia isiannya kosong, berarti tanda petik 2 kali ya, tanda petik 2 kali gitu, supaya kalau dia itu memang tidak ada isiannya ya memang benar-benar black gitu, kosong. Tutup kurung lalu enter. Oke. Nah, kenapa hasilnya seperti ini? Karena saya belum men-settingnya menjadi tanggal ya. Jadi saya buatkan dulu settingannya itu jadi tanggal ya, home date ya, bagian yang manakah, show date saja ya, show date. Nah, oke. Nah, jadilah dia seperti ini. Tinggal kita kopikan ke bawah lagi, kita kopikan ke bawah dan dia akan kosong kalau memang tidak ada isian yang ada di kolom debit atau kredit ini. Dan dia akan ada isiannya. Nah, kita lihat kan ada isiannya tanggal ini kalau ada angka atau nilai yang ada di kolom debit atau di kolom kredit ya. Nah, formula yang sama yang akan kita gunakan untuk kolom keterangan ya. If buka kurung, jika sel C9 kurang D9 itu kurang atau lebih ya, kurang atau lebih dari 0, maka titik koma ya. Titik koma berarti karena ini berkaitan dengan keterangan, kita pilih sheet jurnal, kita mau dia tampilkan yang ada di sini ya, yang ada di sini. Oke. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, tertutup dengan yang seperti ini, kalian bisa klik sembarangan lalu naikkan ke atas ya, ke sheet yang kita inginkan gitu ya, seperti itu caranya. Oke, kalau sudah, kita lihat di sini rumusnya sudah menampilkan sheet jurnal di sel C7 ya. Kita pilih titik koma ya, maka kita ingin dia tampilkan, sudah ditampilkan yang C7. Kalau tidak sesuai berarti tanda petik 2 kali ya. Dan tutup kurung jika sudah selesai membuat formulanya, enter. Oke, dan dia pun muncul. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Dan langkah terakhir yaitu kita mau merapikan, menghilangkan yang blank-blank ini ya. Jadi pakai apa rumusnya? Ya, pakai data, pakai filter. Filter, kita mau menghilangkan yang tidak ada isiannya. Oke. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, mau cek yang lain, mau cek bagian kredit mungkin kita lihat misalkan bagian 2.1200 require expense ya. Require expense kita lihat di sini cuma 700 di sini 700 tapi di sini jadi 0. Berarti ada yang hilang mungkin ya. Coba kita cek lagi. Dibuka kolom tanggal, kemudian klik blanks, klik lagi blanksnya sampai hilang. Oke. Nah, baru terlihat ya yang ada di tanggal 4 bayar listrik 700 ini gitu ya. Tadi tidak muncul dia, sekarang dia muncul sehingga kita nampak saldo akhirnya adalah 0.
Coba kita cek yang lain lagi. Misalkan untuk pendapatan ya. Pendapatan kita lihat di sini saldo akhirnya 121 juta. Di sini nampaknya cuma 102.500.000 gitu. Nah, caranya sama ya, kita buka bagian tanggalnya ini, lalu kita klik blanks, kita klik lagi blanksnya, double klik blanks, dan oke. Nah, sehingga dia tampilkan ya, spreadsheet menampilkan data sesuai dengan yang ada. Ya, oke, sampai di sini dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan bertanya di komentar. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, kira-kira diapain ya? Oke, bye-bye.